Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mohon perhatiannya sebentar, nggih. Alhamdulillah setelah ditalaki dan musyafahah, memang ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kadangkala itu mengucapkan asmal huruf itu benar, kadangkala membaca ayat itu ada yang salah. Jadi memang butuh konsisten. Nah, konsisten itu bisa terwujud ketika sering deres. Kalau nggak baca nanti agak kesulitan. Kebanyakan yang sulit untuk menyesuaikan makhraj dan sifat itu seringkali tidak mengetahui letak dan sifatnya. Kadangkala ngerti cuma prakteknya ora weruh. Ya, kadangkala sifatnya ngerti cuma prakteknya kadangkala tidak tahu. Ngoten itu yang problem yang sering terjadi. Ngoten niku. Nggih, kadangkala mengucapkan asma huruf benar. Ya, tapi ketika membaca satu ayat, lah itu kurang tepat. Ngoten niku. Kenapa? Karena memang dibutuhkan konsisten. Ngoten niku. Kula mawon pengalaman kula ketika kula mengikuti metode Baghdadi waktu di Gresik, itu pun beliau ngomong, Sanjang, ketika kalian semua setelah dari sini itu 3 bulan sing lanang ora usah ngimami dhisik. Karena memperbaiki bacaan. Ngoten. Nah, nanti setelah materi ini kemudian jenengan niku kok mocoy angel, itu berarti proses untuk pembetulan. Nih, misalkan mengucapkan jim kok tasik jim misalkan, dipaksakan jim kok tambah sakit. Ya, biasanya ragang ini sakit. Itu berarti sampai proses pembetulan. Kok ragangnya gak loro berarti yo gak gelem ngoyo berarti. Nah, ngoten umumnya ngoten. Nggih, apalagi mengucapkan Hamzah biasanya ya ketika ayat aku ketika ngalami kesulitan kok angel itu berarti proses pembetulan. Ngoten umumnya seperti itu. Jadi nek misalnya jenengan kok masih belum ada perubahan, nah itu berarti kan kurang kesungguhannya dalam mempelajari ini. Karena kurang beberapa bulan lagi jenengan kan mau lulus wisuda. Ini merupakan tahap pertama, untuk apa istilahnya, tambih atau peringatan. Oh, ternyata saya masih ada yang salah. Oh, berarti butuh perbaikan. Sekarang bulan 5, insya Allah kalau enggak wisuda bulan 9 atau bulan 10. Jadi pas ya, untuk bulan 5 menuju wisuda tuh prosesnya pas, tergantung dari jenengan mau sungguhan atau tidak, mau lulus sempurna atau lulus tidak sempurna. Nggih, ngoten niku. Jadi memang yang kita harapkan itu memang agak tinggi bagi seorang guru. Kenapa? Ketika seorang guru mengajar itu murid menirukan. Nironi salah otomatis murid juga salah. Ngoten. Nanti lagi-lagi yang disalah mana? Awakmu kuliah nanti. Lah, terus segitu Kak, ketika dicek lah ngoten niku. Nggih. Ya, jadi kadangkala pembacaan kita yang agak keliru karena jilid 1 dan jilid 2 itu fokusnya kepada makhraj dan sifatul huruf. Karena agar mempermudah maka dikasih harokat yang namanya musammayatul huruf. Ya, kalau namanya huruf disebut asmaul huruf. Kalau yang kasih harokat itu namanya musammayatul huruf. Huruf yang diberi harokat. Jadi beberapa kali kita menguji dan juga ini kita tenggarai ya untuk nama-nama asmaul huruf. Ada yang alif, terlalu panjang tapi alif. Ya.
Terus ba, ada ngucap ba, ya apakah boleh? Ya sementara boleh-boleh saja. Tapi kalau tulisannya kan ada alifnya dan juga ada hamzahnya. Oten di cetakan cetakan lama ini itu bahasa Latinnya tuh ada dua A-nya ya. Yang cetakan lama itu. Ba, terus ta, terus sa, jim, ha, kang ngoten niku. Nggih. Apakah nanti makanya kalau dibaca bak boleh ya kemungkinan ya ini kemungkinan agar tempo dulu itu mengeja itu mempermudah maka huruf baknya dipersingkat ba ya ngoten niku kan kalau dulu kan ba fathah ba terus ba jabar ba itu dari Persia bukan dari suku manapun tidak ada. Ya, jabar, ngepes, ya, ngejir itu adalah bahasa Persia. Jadi pertama kali ya orang Indonesia menerima eja itu adalah jabar, ngepes. Itu adalah bahasa Persia. Kalau sekarang bahasanya Iran. Ya, Iran. Terus di perkembangan lagi baru alif fathah a. Ngoten niku. Ada lagi nanti jenengan kalau di Malaysia itu ada alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Itu ada sejarah juga. Ternyata dulu ngasih harokat itu titik mawon. Setelah perkembangan baru dikasih layar bawah terus wawu. Nah dulu tuh cuma titik, titik atas itu namanya fathah. Titik bawah namanya kasro, titik depan namanya domah. Oten niku, nggih. Lho kok saged Ustaz kula terose Yai Abdul Rasyid Al-Maskur. Beliau saya dapat ketika diklat pelatihan Baghdadi. Metode Al-Baghdadi. Ngoten niku. Nggih. Niku terose ngoten niku ada kitabnya dan ada videonya. Jabur itu ada videonya. Itu kalau nggak salah tahun 18 berapa ngoten itu sudah ada. Ngoten niku baru dikembangkan oleh Iqra ya, gak usah ngeja akhirnya langsung fathah kan. Kemudian berkembang lagi tilawati al-barqi Quran dan sebagainya sampai terakhir ini adalah metode tartila bil qalam. Ini termasuk metode yang terakhir menurut akhir ini tartila bil qalam ini. Tartila diambil dari bahasa sebelumnya, kitab sebelumnya tartila. Bil kolam karena ditasihkan ke Yai Basori, maka ngambil bil kolam, menulis. Dan Yai Basori punya sendiri, namanya bil kolam. Iki Singosari. Ngoten niku, oke. Jadi niku yang jenengan pegang fotokopiannya, monggo jenengan baca. Jenengan pelajari di YouTube niku sampun wonten napa pembacaan atau contoh-contohnya. Ngoten niku. Nggih. Oh iya, pembagian kelompok. Nah, nanti ada pun yang di kertas ini nanti ada yang kurang ataupun ada yang kekeliruan, monggo jenengan saged menghubungi full timer atau ke dosennya nggak apa-apa. Ya, ngoten niku. Ini saya minta untuk Anda berdiri ya yang saya panggil ya. Ustadzah Siti Muawana. Berdiri mawon, Malih Sumerap. Ustadzah Solasi. Ustadz Ahmad Buraidah, Ustadz Muhammad Soleh. Jangan berdiri dulu. Ustadzah Waqiah, berdiri dulu. Ustadz Khairul Anam. Nggih pun, nggih jenengan tingali wajah nggih kelompok nggih. Lah nggih. Nggih. Makanya kalau kalian berdiri supaya jenengan semerap. Nggih. Langsung membentuk kelompok. Monggo di belakang riyin
Sambil ini jenengan bawa, ngoten lho. Nah, bentuk melingkar buat apa? Oke, terus Ustada Intana Maulida. Intana berdiri dulu. Terus Ustada Keiko Saharatul. Keiko Saharatul. Ustada Chelsea Olivia. Ustada Rabiatul Adawiyah. Sudah? Ustada Rusmi. Ustada Dian Novitasari. Monggo di pojoknya Ustada Huria. Dikil. Nah, pun kalau panggil lagi mohon untuk berdiri ya. Ustada Asriningsi. Ustada Nurma Sulala. Ustada Yulia Stuti. Ustada Inayatus Syafiqoh. Ustada Anik Solihah. Ustada Siti Fatimah. Monggo di tempat situ monggo napa niki salah satu ngambil niki monggo. Monggo. Ustada Nurul Hidayah. Monggo. Ustada Aisyah. Ustada Abida Nurus Sobah. Ustada Miftahur Rahmah. Ustada Afifatul Maftuhah. Ustada Lina Humayyah. Monggo. Jadi sisanya kelompok sendiri nggih. Monggo niki. Yang tidak dipanggil baik kelompok nggih. Nggih, monggo kula panggile nggih. Ustada Aulia. Ustada Siti Fatimatu Zahra. Ustada Ani Ana Nurdiana. Ustada Maslahah. Ustada Nur Agustina. Ustada Latifa Amina. Ustada Sulima. Ada yang tadi dipanggil namanya? Ya, sudah ada nggih. Nah, ingat-ingat sendiri ya. Nggih, monggo. Ustadz dan Ustadzah, kelompok yang sudah terbentuk ini kurang lebih terdiri dari 6 sampai 7 orang nih. Itu nanti kalau ada yang tidak masuk bisa menyesuaikan. Terus tugasnya apa? Di situ sudah ada sedikit banyak dari rangkuman jilid 1 dan jilid 2. Panjenengan tidak harus mempelajari itu Ustazah. Sifatnya sekarang adalah membantu teman yang belum lancar bacaannya. Nah, baik misal kekurangan dari jim, dari shin, dari shot, nah itu bisa dibantu, atau fatihahnya kurang benar dari yang sudah dites tadi, kita bantu bersama. Jadi intinya kita saling mengangkat teman kita. Kalau pintar biar menular sama temannya. Yang bacaannya sudah benar, sudah bagus, di situ sudah ada nilainya. Hari ini dapat apa? Kalau sudah di situ sudah saya bagi rata, bagi yang dapat A pasti masuk ke salah satu kelompok yang belum lancar. Itu pasti. Satu kelompok pasti ada yang dapat nilai mumtaz dan ada yang dapat nilai C, misalkan makbul. Nah itu tolong dibantu sesama temannya. Itu nanti selanjutnya panjenengan bisa membuat grup sendiri. Panjenengan sharing sendiri, panjenengan pecahkan masalahnya, yang kurang bisa dibantu sama yang sudah bisa. Dan mohon maaf Ustadz Ustadzah, sampun berkecil hati nggih bagi yang kurang. Apapun kekurangannya ataupun yang sudah pas
ataupun lebih, monggo saling membantu, tidak usah saling merendahkan atau yang lain-lain ya. Kita belajar bersama, tujuan kita untuk meratakan biar sama-sama bisa. Jadi imbang nanti, biar tidak terlalu yang bisa semakin bisa, yang nggak bisa tetap. Monggo saling membantu, entah proses dari setiap kelompok bagaimana, terutama untuk jilid 1 dan 2, pembacaan di huruf tanpa harokat itu tadi. Yang paling rawan adalah huruf jim, terus shin. Nah, yang entah prosesnya disuruh baca satu-satu atau bagaimana, monggo. Yang penting yang temannya belum bisa dibantu. Boten contoh misalkan nggih, ayo monggo kita gantian baca huruf hamzah misalkan satu-satu. Nah, nanti yang tahu itu baru oh bukan kayak gitu. Ah, nanti dicontohkan, dipraktekkan. Betul. Oke, nanti kalau tiap kelompok ada yang kurang paham, nah, nanti lah bisa ke dosennya nggak apa-apa. Nanti diharapkan satu kelompok ini mumtaz semua lah. Nah, betul nggih? Jadi monggo ya dari asmaul huruf dulu, kemudian musammatul huruf bisa dimulai satu persatu mengucapkan hamzah atau ba atau ta, sa dan sebagainya. Oke, monggo. Catat nanti ajukan ke dosennya. Oke. Lah. Nah, monggo sampai bisa dimulai teko materi makhraj kertas itu monggo, yang kurang paham dicatat, ditanyakan sama-sama. Nggih. Tes. Nggih, monggo segera dimulai. Nggih, kalau ada yang belum paham mengenai materinya silakan dicatat, ditanyakan ke dosennya atau ke Ustazah Huria.
Khusus ini maksudnya. Oke, dokter ya nggak apa-apa. Itu lebih, itu cuma saran. Itu cuma saran. Biar nanti bapak ketika ada lagi langsung kelompok ke grupnya. Jadi seperti saya katakan saling berdoa dalam kebaikan. Yang saling membaikan, yang membaikan dan mohon maaf dan diingatkan juga bahwa saling menolong. Sampai jadi satu saja bisa kita tunggu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa